Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maryam dengan NIM 230306019 dari Forum Studi Peternakan Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya dengan mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Widianasari SPT MP IPM. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme lipid. Metabolisme lipid memiliki berbagai fungsi biologis, termasuk menyimpan dan menyediakan energi, serta berperan sebagai komponen penting dalam membran sel dan lipoprotein. Namun sebagian besar untuk lipid atau lemak merupakan molekul kompleks yang melalui proses metabolisme merupakan molekul kompleks yang melalui proses metabolisme sebelumnya dapat digunakan. Proses ini memungkinkan organ tubuh untuk menggunakan energi atau menyimpan dalam bentuk adiposa atau lemak tubuh. Organ seperti jantung, limpa, otak, dan lain-lainnya bergantung pada energi yang dihasilkan dari metabolisme lipid agar tetap berfungsi dengan baik. Secara singkat, hasil dari pencernaan lipid adalah asam lemak dan gliserol, termasuk monogliserid. Gliserol larut dalam air dan masuk ke dalam sirkulasi portal atau vena porta menuju hati. Asam lemak rantai pendek juga dapat menggunakan jalur ini. Namun sebagian besar asam lemak dan monogliserida tidak larut dalam air sehingga mereka dibawa dalam bentuk micelus atau emulsi besar dan dilepaskan ke dalam sel-sel epitel usus atau enterosit. Di dalam sel-sel ini, asam lemak dan monogliserida segera diubah menjadi trigliserida atau lipid dan membentuk gelembung yang disebut kilomikron atau kilomikron. Kemudian diangkut melalui pembuluh limpa dan bergabung dengan sirkulasi darah melalui vena cava. Setelah itu kilomikron didistribusikan ke hati dan jaringan adiposa. Selanjutnya yaitu lipid. Lipid adalah senyawa organik yang tidak larut dalam air dan larut dalam pelarut organik. Lipid adalah ester dari asam lemak, jarang mengandung molekul gugus fungsi alkohol atau fosfat, dan terdiri dari trigliserida, fosfolipid, dan steroid. Lemak merupakan cadangan energi bagi hewan dan menjalankan berbagai fungsi seperti menjaga suhu tubuh, sekaligus merupakan konstituen utama membran sel dan fungsinya sebagai pembawa pesan kimiawi. Selanjutnya yaitu dehidrasi lipid. Oksidasi asam lemak adalah terjadi di mitokondria dan melibatkan beberapa tahap, termasuk aktivitas asam lemak di sitoplasma, dehidrogenasi asil lemak CoA, dan oksidasi beta. Selanjutnya yaitu pencernaan, penyerapan, dan transportasi lemak adalah proses yang kompleks dan terjadi dalam beberapa tahap di dalam tubuh. Proses pencernaan lemak dimulai mulut, di mana enzim lingual lipase dan fosfolipid mengubah lemak menjadi tetesan kecil dan terpisah dari komponen pencernaannya. Dari mulut, makanan yang mengandung lemak dikirim ke lambung, di mana enzim lipase lambung memecah lemak menjadi asam lemak dan
gliserol. Proses ini berlangsung dalam waktu sekitar 2 hingga 4 jam. Hingga 4 jam setelah makan. Selanjutnya yaitu penyerapan lemak. Terjadi dalam ukuran kecil di mana enzim lipase yang diseriksikan oleh pankreas membantu memecah lemak. Selanjutnya yaitu transportasi lemak. Lemak yang telah terproses dikirim ke hati dengan berwujud letisin. Selanjutnya yaitu oksidasi asam lemak adalah proses biokimia yang terjadi di dalam sel, di mana asam lemak tak jenuh mengalami degradasi melalui reaksi oksidasi. Selanjutnya yaitu oksidasi lemak adalah jalur utama degradasi asam lemak yang terdiri dari beberapa langkah. Langkah pertama adalah dehidrogenasi asil lemak CoA diubah menjadi asam lemak CoA dehidrogenasi. Selanjutnya yaitu biosintesis lipid adalah proses biokimia yang terjadi di dalam sel. Biokimia yang terjadi dalam sel di mana asam lemak dan gliserol digunakan untuk menghasilkan berbagai jenis lipid seperti trigliserida, fosfolipid, dan kolesterol. Selanjutnya, biosintesis asam lemak adalah proses pembentukan asam lemak dari asetil-CoA. Asetil-CoA ini berasal dari glikolisis dan katabolisme asam amino. Selanjutnya yaitu biosintesis trisilaglisirol adalah proses pembentukan triacylglycerol dari asetil-CoA. Asetil-CoA ini berasal dari glikolisis dan katabolisme asam amino. Asam amino triacylglycerol adalah senyawa lipid yang penting di dalam tubuh lemak atau gizi dan dalam makanan. Selanjutnya yaitu biosintesis fosfolipid adalah dimulai dari reduksi dihidroksi aseton fosfat atau senyawa antara glikolisis menjadi gliserol-dehid 3-fosfat atau G3P. 2 molekul G3P ini kemudian dialisilasi untuk membentuk asam fosforilisasi diasilirasi serol. Asam fosfatidat ini adalah PA. Kemudian diubah menjadi fosfolipida yang lebih kompleks melalui proses seperti esterifikasi dan hidrosilasi. Selanjutnya yaitu biosintesis kolesterol dan steroid, melibatkan beberapa tahap yang berbeda. Kolesterol terbentuk dari lanosterol melalui proses yang terdiri dari 5 tahap, termasuk reduksi, hidrosilasi, dehidrogenasi, isomerisasi, dan esterifikasi. Lanosterol tidak dapat digunakan oleh hati untuk sintesis kolesterol dan steroid lainnya, sehingga sintesis kolesterol dan steroid lainnya tidak dapat terjadi secara normal. Kolesterol sendiri berfungsi sebagai prekursor untuk biosintesis hormon steroid, asam empedu, dan vitamin D, serta memiliki peran penting dalam struktur sel hewan dan sebagai komponen membran lipid. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih.